menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru ku takkan tenggelam. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Dan doa ini ya, selamat datang ya. Male sudah bersama kita, puji Tuhan ya. Haleluya, kita doakan untuk kesehatan Male. Haleluya, supaya Tuhan pulihkan juga kesehatan Male ya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Saya ingat waktu kita kebaktian di rumahnya Ibu Nini, bersama Ibu Jajuk ya, berduet nyanyikan lagu ini. Kalau nggak salah mungkin ada satu orang lagi. Siapa itu? Ada 3 orang ya. Yang saya ingat Ibu Nini sama Bu Jajuk nyanyikan lagu ini. Oke. Ya, Bu Jajuk akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini dan nanti terima kasih. ya doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Indriani. Haleluya. Dan nanti Bapak Frans Angkikwara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua pada malam hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Ya, Tuhan, shalom. terima kasih Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pujian tadi menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan saja, Tuhan. Kami boleh diberi kesehatan, kekuatan untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sebentar lagi mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan. Supaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami masing-masing. Dan Tuhan boleh mendatangkan mujizat bagi kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi untuk doa yang sangat indah malam ini. Terima kasih Pak Tuhan. Haleluya. Amin ya. Tadi setelah dari tempat Ibu Indriani setelah kebaktian dan kami melanjutkan pelayanan ya. Ada beberapa tempat. Pertama di Manyar, Rejo. Kami mendoakan salah seorang ibu yang sudah benar-benar di usia yang sudah suntuk ya. Dan kita minta belas kasihan Tuhan buat beliau karena memang menanti saatnya kapan Tuhan akan panggil beliau. Semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan setelah itu kami pergi mendoakan salah satu keluarga yang rumahnya di daerah Margorejo Indah, kami mengurapinya. Setelah itu dalam perjalanan kami pulang ya. Dalam hati saya, apakah nanti saya berkhotbah di jalan? Ternyata tidak ya. Tuhan bawa sampai ke rumah, jadi saya cepat-cepat Bapak Ibu ya. Jadi cuci muka, ganti baju langsung siap untuk tampil ya, supaya saudara tidak menunggu kelamaan ya. Dan puji Tuhan, malam ini Pak Handi bersama dengan Ibu Angel sudah bersama kita ya, dengan Bu ADC jadi satu tim malam ini untuk melayani. Tuhan memberkati kalian ya. Oke, malam ini kita akan lihat satu renungan firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah dalam ketulusan. Katakan ketulusan. Amin ya. Bukan kepura-puraan, saudaraku. Nah, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketulusan? Jawabannya ada, ya. Saudara kesan Tuhan, orang yang tulus, Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Allah itu selalu dinyatakan dalam hidupnya, ya. Ketimbang orang yang pura-pura di depan baik, tapi Bapak Ibu, ya, tapinya itu banyak sekali, penuh dengan sandiwara, penuh dengan kepura-puraan, ya.
Bapak Ibu sekalian, nah orang-orang demikian mereka tidak akan pernah mengalami kemuliaan Allah dalam hidup mereka, ya. Mari kita lihat sebagai pengantar Alkitab kita malam ini, Nats Alkitab terambil dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Silakan Pak Frans Angki. Oke, selamat malam Pak Sianto Liam ya, Liminto, puji Tuhan. Ko Anto. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau tadi kami nggak sempat buka Zoom karena benar-benar tadi waktunya ngepres dan benar-benar tadi juga ada sedikit ya ini ke trouble di jalan sehingga kami datang, memang makanya tadi teman-teman yang sudah duluan, saya minta mereka mulai saja dulu sambil menanti kami datang dan ternyata acaranya berjalan dengan lancar dan puji Tuhan tadi juga pengurapan Tuhan turun ya dalam ibadah kita dan saya khotbah nggak lama saudaraku ya, hanya sebentar baru Bapak Ibu sekalian dilanjutkan dengan acara-acara berikutnya ya. Puji Tuhan, jadi dalam rangka kita juga memperingati hari ya, hari Imlek, Bapak Ibu semua pakai merah-merah tadi. Jadi angpaunya, puji Tuhan yang datang tadi dapat berkat double porsi ya, dapat berkat firman Tuhan dan dapat angpau Bapak Ibu ya. Berbahagia. Cuma teman-teman yang di luar kota, yang di luar negeri, yang di luar Pulau Jawa tadi mungkin Bapak Ibu tidak sempat mengikuti siaran langsung ya. Mohon maaf karena tadi lupa buka laptop ya. Jadi puji Tuhan, hari ini tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kita tetap bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita lihat dulu Nats Alkitab kita malam ini. Baik. Terambil dari Amsal 14 ayat 32. Baik, terima kasih Pak John. Yes. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Shalom. Tema kami malam hari ini kemuliaan Allah dalam ketulusan. Nas Alkitab Amsal 14 ayat 32 yang menyatakan orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Amin. Haleluya. Amin. Dari ayat ini, satu ayat ini saja kita pelajari ada dua jenis manusia, dua tipe manusia. Tipe yang pertama disebut orang fasik. Nah, lihat saudara-saudara, apa yang terjadi dengan orang fasik? Orang fasik itu siapa? Orang fasik dalam bahasa Inggris disebut the wicked. Artinya the wicked itu orang yang melakukan kejahatan, ya. Jahat apanya? Pikirannya jahat, hatinya jahat, kata-katanya jahat, perbuatannya jahat, sikapnya jahat. Itu orang fasik, ya. Siapa bilang orang fasik nggak tahu firman? Tahu, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak melakukan. Nah, itu orang fasik. Anda perhatikan, orang fasik dirobohkan. Siapa yang merobohkan dia? Kefasikannya itu, kejahatannya itu. Dirobohkan oleh apa? Karena kejahatannya. Jadi lihat, orang fasik yang melakukan kejahatan tidak akan langgeng. Percayalah, tidak akan bertahan. Ya, Mazmur berkata, kamu akan melihat orang fasik dilenyapkan, tetapi orang benar akan ditinggikan. Amin. Tetapi Anda lihat ya, bagian yang kedua, yang tadi orang fasik, orang yang melakukan kejahatan, dia dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar. Siapa orang benar? Orang yang diselamatkan Tuhan. Siapa orang benar? Orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa orang benar? Orang yang melakukan perintah firman Tuhan. Itu orang benar. Siapa orang benar? Orang yang mengikuti firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan. Itu orang benar. Yang bukan cuma mendengar firman, tapi melakukan. Itu orang benar. Ya, dibenarkan karena dia telah diampuni segala dosanya. Dia dibenarkan. Amin, saudaraku. Itulah kita semua malam hari ini. Orang benar, tetapi orang benar mendapat apa? Perlindungan. Ada proteksi Tuhan, ya. Karena apa? Orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Nah, lihat kalau orang hidup pura-pura, orang hidup sandiwara, jangan pernah berharap ada perlindungan Tuhan.
Tuhan tidak akan membuat pagar perlindungan. Tuhan tidak akan melindungi orang-orang yang selaku melakukan kejahatan. Ya, itulah orang-orang yang tidak hidup dalam ketulusan. Tapi semua kita yang hidup dalam ketulusan, ada perlindungan Tuhan. Orang bilang ini ada bahaya, ini ada musibah, ini ada virus-virus yang mematikan, ini ada berbagai macam kejadian-kejadian yang buruk. Tapi ingat, selama kau hidup benar, maka Tuhan melindungi engkau. Karena apa? Ketulusan hatimu. Karena Tuhan lihat tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara di hadapan Tuhan. Nah, ada banyak orang saya perhatikan, Bapak Ibu ya, di depan manis-manis, tapi di belakang itu pura-pura, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang demikian, Bapak Ibu, nanti kita lihat jenis-jenisnya seperti apa. Dan saudara akan mengerti, oh ternyata ini orang yang tidak tulus. Oh, ini orang yang tulus. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lihat next. Haleluya. Kemuliaan Allah dalam ketulusan. Kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusannya, ya. Dalam ketulusannya siapa? Ketulusannya orang benar. Dan ingat baik-baik, orang benar mendapat perlindungan. Perlindungan siapa? Perlindungan Tuhan di hidupnya. Sementara di sisi lain orang fasik yang melakukan kejahatan dirobohkan. Dirobohkan supaya apa? Dia hancur, ya. Hancur, mina hancur di situ. Nah, Bapak Ibu lihat ya, orang benar akan tetap hidup selama-lamanya, langgeng. Tapi orang fasik yang melakukan kejahatan, pikirannya jahat, hatinya jahat, kata-katanya jahat, perbuatan jahat, tidak akan langgeng ya. Dan ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, tadi pagi kita baru menyelesaikan Kisah Rasul 23 ya. Dan malam ini kita sudah masuk di Kisah Rasul pasal 24. Dan mari kita pelajari ayat 1 sampai ayat 3. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapati ada 3 kebenaran. Berapa kebenaran? Ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Dan tentang siapa? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan. Coba pegang dada saudara. Bilang, Tuhan Yesus, selidikilah hati saya malam hari ini. Tuhan lihat hati saya. Apakah hatiku tulus untuk Tuhan atau tidak? Apakah hati saya tulus dengan sesama atau tidak? Saudara-saudara, orang yang tulus itu dia disayang Tuhan, ya. Orang yang tulus itu dia akan dilindungi Tuhan. Orang yang tulus itu dia akan diberkati. Dia nggak perlu kejar berkat, berkat akan mengejar dia, Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat orang yang melakukan kejahatan, dia mencoba mengejar berkat, berkat lari meninggalkan dia. Dia pikir ada di sana dikejar, ternyata berkat sudah lari. Dia pikir berkatnya ada di situ, dikejar di situ, ternyata berkatnya sudah lari. Jadi berkat itu ibarat dia punya sayap. Orang mencoba mengejar, tapi tidak akan pernah bisa. Tapi lihat Bapak Ibu, kalau orang itu orang benar itu hidup tulus. Alkitab berkata waktu dia tidur saja pun, karena dia sudah bekerja seharian, beraktivitas seharian, dan mungkin kelelahan waktunya dia istirahat. Alkitab berkata, Tuhan memberkati orang benar pada waktu dia tidur. Amin, Bapak Ibu. Apalagi kalau dia bangun di pagi hari, dia menyongsong hari yang baru, datang menghadap Tuhan di pagi hari seperti Yesus bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap dan dia berdoa mencari wajah Tuhan. Wow, itu lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati kehidupan dia. Amin, Bapak Ibu ya. Siapa mau diberkati Tuhan malam hari ini? Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan, bilang saya mau diberkati Tuhan. Makanya dengan Tuhan itu, saudaraku, jangan pura-pura, tulus, saudaraku ya. Lakukan apapun, jangan karena berat hati, jangan dengan bersungut-sungut, lakukan dengan hati yang tulus. Maka Bapak Ibu sekalian, engkau lihat pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat terbuka dengan sendirinya. Ya, Tuhan tidak, saudaraku, menghambat berkat Tuhan bagi saudara asal hatimu tulus. Tapi kalau hatimu tidak tulus, itu berkat terhambat ya dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita lihat, dapat kita pelajari Bapak Ibu Kisah Rasul 24 ayat 1 sampai 3. Kita dapati ada 3 kebenaran tentang siapa orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan. Siapakah dia, saudara-saudaraku? Mari kita lihat yang pertama. Dia adalah orang percaya yang. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang tulus seperti apa. Nah, lihat ini ya. Yang pertama, orang yang tulus itu dia tidak merancangkan di dalam hatinya. Apa, saudara? Dia tidak merancangkan di dalam hatinya. Yaitu apa?
kejahatan. Kejahatan bagi siapa? Kejahatan bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan orang benar. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu ciri-ciri orang yang tulus itu apa? Di dalam hatinya tidak ada rancangan-rancangan kejahatan bagi hamba Tuhan, ya. Melainkan apa, saudara-saudaraku? Dia punya rancangan bagaimana supaya hamba Tuhan itu semakin diberkati, hamba Tuhan itu semakin dipakai Tuhan, hamba Tuhan itu semakin survive, hamba Tuhan itu semakin melayani Tuhan dengan lebih maksimal, saudaraku. Dia selalu memikirkan hamba Tuhan. Nah, itu orang yang tulus. Tapi lihat, kalau orang tidak tulus, dia itu merancangkan di dalam hatinya kejahatan bagi hamba Tuhan. Mari kita lihat ayat ini ya. Kisah Rasul 24 ayat 1. Ini Paulus, saudaraku, dia dibawa ke Kaisarea. Dia di sana diperhadapkan dengan seorang wali negeri yang bernama saudara Felix, ya. Felix ini suatu pejabat di kota itu, dia wali kota, wali negeri, dan dia akan izinkan orang-orang yang akan datang untuk apa, selaku menyerang Paulus dengan dakwaan-dakwaan mereka. Nah, ini orang-orang tidak tulus. Mari kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 24 ayat 1. Kisah para Rasul 24 ayat 1 yang mengatakan, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara yang bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu, apa tujuan mereka datang kepada Paulus di Kaisarea? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata 5 hari kemudian. 5 hari ini mereka ngapain? Mereka lagi diskusi, mereka sedang merancangkan kejahatan, mereka sedang merancangkan jebakan-jebakan Batman. Untuk apa, saudara? Menyudutkan Paulus. Nah, ini rancangan jahat di dalam hati orang-orang fasik, saudaraku. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mau melihat kemuliaan Allah dalam ketulusan, saudara, yang pertama, dia tidak merancangkan di dalam hatinya kejahatan bagi hamba Tuhan orang benar itu. Hamba Tuhan itu orang pilihan Allah, biji mata Tuhan, ya. Siapa yang mau usik-usik hamba Tuhan, nah itu dia berurusan langsung dengan Tuhan. Paling ngeri, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah melihat dalam pelayanan saya, selaku ya, orang-orang mengusik hamba Tuhan, Tuhan berurusan langsung dengan mereka. Itu ngeri sekali. Jadi Bapak Ibu, inilah kita lihat ya, orang yang tulus yang mana. Orang yang tulus dia tidak merancangkan ya di dalam hatinya kejahatan bagi hamba Tuhan. Sementara yang tidak tulus, dia merancangkan bagaimana supaya bisa menyusahkan hamba Tuhan ini, bagaimana supaya menghancurkan hamba Tuhan itu. Orang yang tidak tulus di depan pura-pura ya, manis-manis. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu hatinya jahat ya. Kita sudah lihat ya, ini ciri yang pertama. Jadi saudara-saudara bisa tahu ini orang yang tulus dan orang yang tidak tulus, Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang tulus itu seperti apa. Kita lihat ya. Ciri yang kedua. Yang kedua yaitu tidak pura-pura, berpura-pura dengan kata pujian. Kata pujian yang tidak tulus ya, hanya manis di bibir saja, tapi beda di hatinya ya. Kata pujian yang tidak tulus dan kemudian apa yang terjadi? Dia menyalahkan hamba Tuhan. Jadi lihat, dia mencoba untuk memuji pejabat ya, wali negeri yaitu Felix dengan kinerja yang luar biasa. Sementara di satu sisi dia menyudutkan hamba Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan yang namanya Paulus ini. Kita lihat ini ya, orang yang tidak tulus seperti itu. Mari kita lihat Kisah Rasul 24 ayat yang kedua. Kisah para Rasul 24 ayat 2. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu, banyak sekali perbaikan telah terlaksana bangsa kami. Amin. Nah, saudara lihat, ya dia mulai memuji Felix. Felix ini saudaraku ya, dan dia memuji Felix yang mulia. Kata mulia ini adalah kata pujian. Jadi lihat ya, orang yang saudara yang kasih Tuhan ya, saudara yang tulus itu dia tidak berpura-pura dengan kata pujian yang tidak tulus dan menyalahkan hamba Tuhan. Namun saudara lihat ya, orang yang tidak tulus itu, saudaraku, dia memuji seorang pejabat, wah kamu hebat, kinerjamu bagus sekali. Tapi coba lihat hamba Tuhan ini nih, gara-gara dia. Jadi saudara lihat ya, jadi intinya gini, orang yang suka menyalahkan hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya, dia yang suka menyalahkan hamba Tuhan, mendiskreditkan hamba Tuhan. Nah, itu orang yang tidak tulus.
Sudah bisa tahu ya? Sudah bisa mengerti sekarang Bapak Ibu? Jadi saudara, orang-orang itu ada di mana-mana. Jadi jangan saudara kaget kalau nanti saudara dengar, kalau misalnya ada seseorang yang berbicara tentang hamba Tuhan itu, dia menyalahkan hamba Tuhan. Nah, itu Anda sudah bisa tahu. Oh, ini orang yang tidak tulus ya. Dia tidak tulus, saudaraku. Dia mencoba memuji orang lain, itu baik, sementara hamba Tuhan ini jelek. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Itu orang yang tidak tulus ada di situ ya. Sudah paham ya? Oke, mari kita lihat sekarang yang ketiga, saudaraku. Soal yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan? Nah, ini yang ketiga, ada kata tidak juga. Yang ketiga, dia tidak berlebihan ya. Over, saudaraku. Dia tidak berlebihan dalam mencari muka, saudaraku ya, supaya terlihat baik dalam perkataannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang model gini, Bapak Ibu, Anda sudah langsung punya sikap. Ini pasti orang ini pura-pura nih. Di depan baik-baik, geng-geng, senyum-senyum. Tapi Bapak Ibu sekalian itu hati-hati Bapak Ibu. Ini mulai berpura-pura, saudara ya. Oke, kita belajar sini supaya kita mengerti bahwa malam ini ada kemuliaan Allah dalam ketulusan. Kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 24 ayat yang ketiga. Kisah para Rasul 24 ayat 3 yang mengatakan, semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Amin. Amin. So, saya lihat ya, ini berlebihan sekali. Apa yang dikatakan oleh Tertulus. Tertulus ini kan tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya, dia adalah seorang pengacara. Nah, pengacara ini dia tugasnya datang untuk apa? Mendakwa Paulus. Menghakimi Paulus, hamba Tuhan menyudutkan Paulus, saudaraku. Dan ini memang dia disewa oleh imam-imam kepala, saudaraku. Saya lihat ya, kita sudah tahu sekarang dari 3 ciri ini, kita sudah lihat mana orang yang tulus dan mana yang tidak tulus. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Anda akan menemukan orang yang tulus dan tidak tulus itu pasti akan muncul ya. Kalau saudara dengar dia suka menyalahkan hamba Tuhan, nah itu orang yang tidak tulus ya. Tapi kalau orang yang tulus itu tidak seperti itu. Dia menyalahkan hamba Tuhan sementara dia memuji orang lain. Nah, Bapak Ibu ya, itu orang tidak tulus. Tapi kita malam ini saya berdoa supaya kita semua ini adalah orang-orang yang tulus ya. Dan saya percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan. Amin. Mari kita lihat yang pertama, ini dia. Hasil yang pertama, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak sembarangan, ya. Dia tidak seenaknya sembarangan mendakwa hamba Tuhan, orang benar itu. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 24 ayat 1. Kisah para Rasul 24 ayat 1, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara yang bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Amin. Jadi saya lihat ya, mereka ini mendakwa Paulus. Mereka menyudutkan Paulus. Ini orang-orang fasik, orang-orang yang tidak tulus. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Kita kalau hidup dalam ketulusan, kita tentu tidak sembarangan ya mendakwa hamba Tuhan, orang benar itu. Kalau gitu gimana dong Pak? Apa yang kita lakukan bagi hamba Tuhan? Doakan hamba Tuhan tersebut. Amin. Doakan supaya Tuhan tolong hamba Tuhan, supaya Tuhan urapi dia, Tuhan berikan dia hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, panjang umur, supaya bisa menyampaikan firman kepada kami semua, supaya bisa memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, memberikan kami penghiburan waktu susah dan sedih. Nah, itu tugas seorang hamba Tuhan ya. Siapa bilang hamba Tuhan itu tidak banyak masalah, tidak banyak persoalan, banyak saudaraku. Nah, karena itu sebagai orang percaya, dukung kami hamba Tuhan di dalam doa. Dukung supaya kami benar-benar ada kekuatan perlindungan ya menghadapi orang-orang fasik ya. Orang fasik itu baik dari luar maupun dari dalam suatu ya. Orang fasik itu Bapak Ibu sekalian, Anda bisa perhatikan kata-katanya itu jorok sekali. Kata-katanya jahat, pikirannya jahat, hatinya jahat, pikirannya jahat. Itu orang fasik ya. Sukanya dia menyalahkan orang ya, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa melihat ada balok di depan mata dia ya, saudara. Itu orang fasik. Mari kita lihat hasil yang kedua bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan. Siapa dia? Mari kita lihat ya. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi?
Dia tidak mau berpura-pura dalam perkataannya yang berlebihan, ya. Orang boleh berpura-pura, bersandiwara, tapi dia tidak mau berpura-pura. Dia apa adanya, saudaraku. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, ya. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 24 ayat yang kedua. Kisah para Rasul 24 ayat kedua. Paulus dipanggil menghadap dan terus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu, banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Amin. Nah, ini dia. Dia terlalu berlebihan ya di dalam kata-katanya ini, Bapak Ibu ya. Itu orang yang tidak tulus. Tapi kita ini orang-orang percaya taat pada firman Tuhan, kita tidak mau berpura-pura dalam perkataan yang berlebihan. Kita apa adanya ya. Amin saudara-saudara ya. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan malam ini? Malam ini ambil keputusan, kita hidup dalam ketulusan ya, apa adanya. Amin. Bukan karena ada apanya, saudaraku. Oke, mari kita lihat. Kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap jujur dalam perkataannya. Tidak ada kepura-puraan, ya. Orang yang pura-pura itu tidak tulus, tapi kalau orang yang tidak pura-pura itu orang yang tulus. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 24 ayat 3. Kisah para Rasul 24 ayat 3. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Amin. Amin. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sangat sambut dengan sangat berterima kasih. Matur nuwun, kamsia, syeshe. Ya, danke banyak Bapak Ibu sekalian. Padahal, saudaraku, hatinya itu jahat sekali, saudaraku. Nah, saya percaya malam ini kita tidak mengikuti contoh yang salah, mengikuti contoh orang fasik, kita mengikuti contoh orang benar yang hidup dalam ketulusan, dan ketulusan ini akan membuat dia mengalami perlindungan. Sementara orang-orang yang tidak tulus, yang hatinya jahat, pikirannya jahat, perkataannya jahat, saudaraku, perbuatannya jahat, dia akan dirobohkan. Dirobohkan supaya apa? Hancur, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dia tidak bertobat, hancur. Tapi kalau dia bertobat, masih bisa dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Ibu Indriani akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Haleluya. Ya, shalom. Ya, shalom. Mari kita satukan. Bapa surga, Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya sabda-Mu menjadi rema dalam kerendah hati buat kepada hamba-Nya yang setia, Ya, yang Yesus. selalu mendoakan kami Tuhan. Amin. Berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Mic-nya Ibu Indriani. Mic-nya ketutup. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua oleh karena kasih kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami tetap setia, tetap melakukan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu selalu setia mendoakan kami Tuhan. Ya, Karena Tuhan. kami tahu hamba-Mu, hamba yang diurapi Tuhan, Ya, Yesus. dan akan menerima mujizat daripada Engkau Tuhan. Dan lewat hamba-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dengan kesehatan Tuhan, kami percaya lewat hamba-Mu Tuhan, Kau berkati, curahkan hamba-Mu jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Semua akan menerima lawatan dari Engkau dan menerima mujizat daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, yang Amin. kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila kami bersalah Tuhan, maaf, dan kami percaya
kami akan melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Ampunan MA. Kami persilakan dan Terima kasih Bu Indriani untuk doa peneguhan firman yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Memberkati Ibu Indriani dan keluarga di rumah ya, juga Male dan ibunya yang ada di Lasem. Tuhan berkati ya Bu Indriani. Amin. Firman kebenarannya ya. Gali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalam. Kita jangan menggali lubang. Kita harus buat supaya kita tidak masuk ke dalam lubang. Orang benar akan hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa profet yang Handi. Silakan Pak Handi. Terima kasih. Untuk buka video. Oke, ini dia Pak Handi. Ya, gitu. Silakan Pak Handi. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom Pak Handi. Saya akan menaikkan doa profetik dan semua aminkan dan berkata I receive. Yes. Saya terima. Amin. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semua sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Handi Dedi dari Surabaya. Tuhan berkati Pak Handi Dedi. Terima kasih Pak Pendeta. Praise the Lord. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Handi untuk doa profetiknya ya. Terima kasih Ibu Edece. Sama-sama. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja yang akan disampaikan oleh Ibu Angel. Silakan Bu Angel. Shalom. Ya, shalom Bu Angel. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan,
misi penginjilan, gedung, gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Room online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Gereja CLCC Zoom memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbunan MA. Info penting spesial Happy Birthday Februari 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Angel dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Angel. Ya, Tuhan berkati Pak John. Amin. Sama-sama ya. Jadi Ibu Angel dan Pak Handi ini saya sedang bimbing mereka ya. Melatih mereka, memberi mereka kesempatan melayani untuk mengembangkan talenta dan karunia-Nya. Doakan persiapan pernikahan mereka di bulan depan ya. Tanggal 16 semuanya bisa berjalan lancar ya. Oke, tadi juga saya mendoakan beberapa pasangan yang datang dalam kebaktian di tempat Ibu Indriani ya. Pasangan suami istri yang menikah di gereja CLCC dan yang juga akan menikah di gereja CLCC. Oke, nanti malam ini saya akan doakan Bapak Ibu semua. Malam ini saya akan berdoa satu-satu. Saudara bisa menyampaikan permohonan doa. Bisa kirim ke layar monitor, layar chat, dan nanti saya akan doakan ya. Dan percaya malam ini kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, silakan Pak Frans Angki. Ya, Pak John, tolong doakan saya. Kami masih dalam pergumulan, masih dalam pertarungan ini. Ya. Masih dalam perhitungan semua ini, jadi belum selesai, Pak John. Semoga Tuhan membuka jalan. Sudah Amin. mendekat ini, Pak John ya. Ya. Ya, Tuhan John dan kesehatan saya dan istri Amin. dan anak Pak John. Terima kasih, biar berkat ini semakin melimpah buat kita, Tuhan. Amin. Pak John. Terima kasih Pak Frans Angki, tetap semangat ya. Ya, silakan yang lainnya. Ya Pak John, luar Ya, biasa Bu Pak Joyce. John. Dengan doa-doa Pak John mengenai pekerjaan suami saya sudah dijawab Pak John. Amin. Amin. Luar Praise God. biasa. Luar biasa. Ya itu aja ya. Oke, kita ucap syukur ya, Tuhan dengar doa kita.
suami Bu Joy sudah dapat pekerjaan. Oke, Ibu Weli Hukumun dari Kota Jayapura, Papua. Pak Pendeta, Ya, izin ya. Ya, baik, makasih Pak Pendeta. Tetap untuk doa buat anak kami Wahyu Kubun, ya, ucap syukur dengan nilai suara yang sudah ada, tapi ada yang belum masuk. Itu yang menjadi pergumulan supaya kami bisa melihat akan kenyataan suara yang semestinya diterima oleh anak kami Wahyu. Untuk itu mohon Bapak Pendeta berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja buat setiap orang yang dipercayakan dapat membawa hasil suara yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doanya. Tuhan memberkati. amin. Oke, jangan takut ya. Baiklah, sebelum kita akan tutup, mungkin Ibu Indriani mau menyampaikan sesuatu. Inilah koordinator kita, Ibu Indriani. Jadi ibadah Zoom kita ini koordinator malam. Itu kalau Ibu Indriani ini hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, dan Sabtu. Malam ya. Dan kalau yang hari Minggu malam, Rabu malam, dan Jumat malam itu Ibu Evangelis, Dr. Randa, Ibu ADC ya, yang mengkoordinir. Oke, kita tepuk tangan dulu buat ibu-ibu kita, koordinator ibadah kita malam ini ya. Nanti berdoa untuk pelayanan kita makin hari Tuhan tambahkan ya. Nanti saya percaya ini banyak yang merindukan ini. Oke, silakan Bu Indriani mau sampaikan sesuatu sebelum kita berdoa. Ya, terima kasih Pak John waktu yang diberikan kami. Kami bersyukur ya. Tadi ibadah di rumah itu memang ada kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Tadi orangnya banyak sekali tadi Pak John, hampir 40. Ya. Saya rindu ya, kita temukan orang-orang lama. Itu tadi orang yang udah lama di Pabean Sejati itu. Ya. Dia datang ya. Terus ada Hani. Juga saya juga nggak tahu, nggak kenal siapa itu yang datang. Saya juga banyak yang nggak kenal tadi itu. Ya, Bu Lili. Maju tuh saya kayak kasih angpo itu saya nggak kenal siapa dia itu. Ya, jadi orang-orang senang ya dapat angpo ya dan dapat berkat ya. Tapi kami percaya berkat itu dari Tuhan Pak John. Amin. Nah, tidak sengaja kebetulan. Memang saya itu kalau ambil uang itu kalau dapat uang baru saya simpan. Saya gunakan untuk angpo tiap tahun ya. Kalau di Bu Joko, PWKK itu tiap tahun saya yang kasih angpo terus ya. Tapi Tuhan itu tidak pernah kami kekurangan Pak John. Nah, makanya kemarin saya bilang, ayo Pak John kita ibadah Imlek di rumah saja, sama saya aja. Tapi memang ya perincian saya kasih angpo itu hanya 1 juta saya kasih. Di Bu Joko bilang, Bu, kapan Bu Joko, Bu Indri kasih berapa? Memang tahun lalu saya adakan lomba-lomba dan itu apa namanya tahun ini saya nggak adakan lomba. Terus saya bilang sama Tuhan, gimana saya cari kasih angpo karena saya itu repot Pak John, kan mau ke Penang berobat juga. Jadi saya jaga cucu saya juga nggak ada kesempatan. Terus saya bilang, akhirnya saya doa, Tuhan berikan saya hikmat ya. Saya berikan pada orang yang setia. Itu. Semua orang yang setia saya bagikan ya. Itu berkat itu dari Tuhan tidak sengaja Pak John. Yang kemarin dulu waktu di rumah saya kan beli mobilnya Feli Pak John. Ya. Yang HRV itu ya. Itu dengan harga 207 juta ya. Terus si Ricky itu pengen beli Yaris warnanya hijau. Dia ditawari orang punya orang di Tasari, tapi harganya 240. Saya bilang, Ki nggak usah Kaki, kita nanti uangnya kan kita tambah. Saya bilang gitu sama Ricky. Dulu aja kita punya Yaris cuma saya jual 147. Waktu uangnya saya yang titipkan Ricky kerja sama dulu Pak John, ingat ya? Pernah saya bersaksi sebelum Pak Gianto meninggal.
Ya itu saya hanya jual 147. Tapi kemarin itu nggak sengaja Riki jual itu Pak John, jual mobil itu lewat depan rumah, dan depan rumah itu dikenalkan seorang penjual lumpia. Ya itu loh. Jadi kemarin itu mobil saya itu pas Riki pergi mancing, ada orang ke rumah. Terus dia itu nawar mobil saya. Dia buka 220 Riki itu harganya. Nah, terus dia bilang lagi, sudahlah kasihkan 215 saja mah, dia bilang gitu. Kita sudah untung. Nah, itu Riki bilang gitu. Tapi saya tetap ketemu sama orangnya, ngobrol-ngobrol ya. Terus saya bilang, dia tawar 212 Pak John. Terus saya bilang, itu saya turunin 215 itu mobil itu. Tapi tidak secara kebetulan, mobil itu dibeli 213 Pak John. Ya, luar biasa ya. Saya belinya itu 207. Ya. Dibeli 213 ya itu. Terus orang depan bilang, "Ci, aku mau kasih bonus sama orang penjual lumpia," dia bilang gitu. Oh ya, saya kasih dia 1,5 juta untuk dibagi sama orang depan sama orang penjual lumpia. Itu ya, itu melalui itu kemarin itu berkat saya yang saya berikan untuk orang-orang itu, jadi seandainya air itu tumpah Pak John, berkatnya nambah. Saya kasih kemarin di Bu Joko itu 37 amplop ya. Tadi itu saya nggak hitung, saya kekurangan amplop, saya WA sama Pak Tirto, Pak Tirto saya kasih amplop aja saya tadi itu. Memang ya, kalau kita setia sama Tuhan itu tidak sengaja ya. Itu rancangan Tuhan itu baik. Dan kemarin itu saya belum beli mobil karena kerjaan Riki banyak dan kita butuh modal untuk kerja. Pakai aja Ki itu untuk modal. Terus dia bilang, "Mah, kerjaanku banyak mah ini mah. Saya harus beli bahan baku cash," dia bilang gitu. "Gimana kalau uangnya Mama mobil itu saya gunakan untuk beli bahan baku?" "Ya nggak apa-apa, pakai aja itu. Mama enggak kesusu belikan Feli mobil kan, karena Feli nikahnya masih akhir tahun," saya bilang gitu. Memang itu ya Tuhan, tidak secara kebetulan Tuhan kasih berkat ya. Kalau kita setia sama Tuhan, pasti Tuhan itu memberkati ya. Melalui anak kami Riki itu berkatnya memang luar biasa itu. Saat-saat saat pandemi orang susah, tapi kita percaya, saya selalu doakan dia. Kalau dia capek urus pajak, urus apa, dia capek pasti dia deket sama saya. "Mah, doakan aku mah. Aku capek Mas," saya bilang gitu. Saya selalu doakan dia agar dia sehat, agar dia selalu mencari berkat buat kami ya. Karena dia adalah sekarang tulang punggung saya Pak John. Karena nggak ada Pak Gianto, dia harus besok uangnya untuk nikahkan Feli, bantu Riko karena Riko tinggal di kos-kosan ya. Ya, untuk kehidupan kami juga Makle itu suayang sekali sama Riki ya. Kan dulu Makle yang bawa sini itu Riki ya. Ya, memang itu Tuhan itu melalui anak kami, Tuhan selalu menolong dan berkat kami tidak kekurangan karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat yang selalu memberkati kami. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini, selalu setia dan diberkati Tuhan. Kami kembalikan kepada Ibu ADC. Ya, oke. Terima kasih Bu Indriani untuk kesaksiannya. Dan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ya ibadah kita pada malam hari ini. Untuk kita mau menerima berkat Tuhan lewat hambanya, Pastor John Sargunan MA.
Tapi sebelumnya sekali lagi kita tetap wajib mengucap syukur ya kepada Tuhan. Karena semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Kita boleh menikmati kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya Bapak Ibu. Dan terima kasih sekali lagi Pak John untuk firman kebenarannya. Kita selalu harus menjaga hati ya Bapak Ibu, agar hati kita paling penting tulus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat yang lain Bapak Ibu. Oke. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Handi, Ibu Angel, yang sudah sama-sama melayani ibadah pada malam hari ini ya. Tuhan memberkati Pak Handi, Ibu Angel. Amin, Ya, Tuhan terima memberkati. kasih. Oke, sama-sama Bu Angel. Ibu Jaju Koswandi, Ibu Indriani, Bapak Frans Angki Kuara, yang sudah melayani bersama-sama ya, untuk kita semua malam hari ini. Dan selamat beribadah juga ke Bapak siapa nih Pak Sianto Limanto. Ya, terima kasih. Saya minta dilindungi. Amin. Ya, Usaha saya biar lancar, Pak John. Amin. Ya, siap, Ko Anto. Boleh tahu posisi di mana Pak Sianto di Surabaya Saya kan? di Surabaya. Oke. Di daerah Surabaya. daerah Kenjeran. Oh gitu. Mana itu Pak? Perumahan apa Pak? Perumahan Lebak Arum. Lebak Arum Jaya ya. Lebak Arum. Ya, Hanya selamat Lebak Pak. Arum. Ya. Oke, Tuhan berkati. Dan Amin. semua hadir malam hari ini ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tetap jaga hati karena Tuhan bersemayam di dalam hati kita semua. Amin, Bapak Ibu. Dan kita akan menyiapkan hati sekali lagi untuk terima berkat Tuhan lewat hambanya Dr. John Sarbunan MA. Amin. Kita pujian dulu ya Pak John ya. Ya. Silakan John. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Kita mau naikkan satu pujian Bu ADC. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, siapa yang sakit malam hari ini? Yang sakit siapa? Tolong letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa yang pertama untuk yang mengalami sakit ya. Di bagian tubuhmu, di bagian kepala, di bagian leher, di bagian tenggorokan, di bagian mata, mulut, di bagian perut, bagian kaki, tangan, di mana engkau merasa sakit. Malam ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Bapa, malam ini Tuhan, aliran kuasa-Mu mengalir untuk siapapun yang sakit malam ini. Engkau jamah dalam nama Yesus. Engkau jamah dalam nama Yesus. Malam ini, semua yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Karena kuasa Tuhan mau dicurahkan, kuasa Tuhan sebentar lagi akan menghampiri dirimu. Dalam nama Yesus. Sekarang, imani malam ini. Ada mujizat yang mulai terjadi dalam nama Yesus. Engkau yang sakit malam ini, terima aliran kesembuhan. Ibu Welio Kebun, engkau terima aliran kesembuhan. Dalam nama Yesus. Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Ibu Indriani, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Juga istrimu, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Juga untuk istrimu, Ibu Silvi, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Pak Handi, Ibu Angel, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Ibu ADC, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Male, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Ibu Tuti Setiawati, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Oh, dalam nama Yesus. Untuk Pak Anto, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau terima aliran kesembuhan malam ini juga di dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan yang sakit malam ini dalam nama Yesus. Tuhan berdoa juga untuk pergumulan dari Tuhan Pak Anto, pekerjaannya biar lancar dalam nama Yesus. Terima kasih kami berkata hari ini. Ya. Tangan ini nggak bisa bergerak. Oke, tangan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Silakan kanan kiri. Kanan tulang kiri. lehernya patah. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor.
untuk Pak Anto dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Jangan takut. Kalau saya sudah disembuhkan Tuhan dari patah tulang rusuk, tulang kaki, tulang tangan, Tuhan yang sama juga menyembuhkan engkau di malam ini. Terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Aku berkata tulang-tulang kering dalam nama Yesus, jadilah engkau utuh, engkau tersambung satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan hamba-Mu. Terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini. Jadilah sesuai dengan imanmu. Oh, Rabayana Masyika Bababayadaba. Dalam nama Yesus. Yang sakit jantung, aku berkata jantungmu stabil. Ritme jantungmu berjalan dengan normal dalam nama Yesus. Detak jantungmu berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, Ibu Weli Hukubun. Dalam nama Yesus, Ibu Selvi. Kau terima Tuhan, pulihkan jantungmu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Percaya Ibu Jajuk juga malam ini disembuhkan Tuhan. Ibu Indriani, aku berkata malam ini sinusitis tidak akan ada lagi. Sudah dibersihkan sampai dengan akar-akarnya di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Tuti Setiawati dalam nama Yesus. Ibu Maleh, Tuhan sembuhkan kau malam ini juga. Tuhan kami doakan juga untuk saat ini juga. Untuk Pak Frans Angki dan Pak Wahyu Hukubun. Kalau Tuhan izinkan mereka masuk ke Dewan Legislatif. Jadilah kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan peninggian datang dari Tuhan. Orang lain bermegah kuda dan kereta, tapi anak-anak-Mu bermegah dalam nama Tuhan semesta alam. Tuhan muliakan mereka dalam nama Yesus. Pak Wahyu Kubun, Pak Frans Angki Kuara, sehingga ketika mereka ada di sana, mereka membawa misi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Hari ini saya akan berdoa untuk keuangan saudara-saudara sekalian. Aku berkata keuangan yang seret, keuangan yang macet, keuangan yang tidak stabil, yang tidak berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Aku berkata roda perputaran keuangan kembali baik, kembali stabil. Jangan susah hatimu, jangan khawatir. Pak Anto, Tuhan akan pulihkan keuanganmu, Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Jangan takut ya. Pak Handi, Ibu Angel, Tuhan pulihkan keuangan kalian dalam nama Yesus. Persiapan menikah di bulan depan, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki, untuk Ibu ADC, untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Dalam nama Yesus. Juga untuk ya Tuhan, sahabat-sahabat terkasih Ibu Joyce Kutirai, Ibu Weli Hukubun, Tuhan pulihkan keuangan kalian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ini doa kami untuk Ibu Marta, Tuhan pulihkan keuangan kalian. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan akan buat kalian bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tetap naik dan tidak turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kebujuran bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit. Engkau akan lihat lumbung-lumbungmu, bahkan kantong-kantongmu, pundi-pundimu, bahkan kirbat-kirbatmu, tempayan-tempayanmu, bahkan tabungan-tabunganmu, di dalam nama Yesus akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang terbaik untuk Pak Hendro, untuk Tuhan Pak Handi, untuk Pak Frans Angki, dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik dalam nama Yesus. Bahkan engkau akan melihat kebajikan, kemurahan dari Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Haleluya. Tuhan berkati persiapan pernikahan dari Feli bersama dengan Tuhan Yesus Kristian untuk bulan tahun ini. Tuhan di akhir tahun, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Untuk Pak Handi dan Ibu Angel juga menikah bulan depan, semua persiapan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Shirley yang akan di Jerman menikah juga, semua persiapan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Hari ini orang tua, engkau dengar, Tuhan dengar doamu dalam nama Yesus, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, seorang nenek, seorang mak, dalam nama Yesus. Tuhan mendengarkan semua doamu, jeritan-jeritan hatimu untuk anakmu, untuk menantumu, untuk cucumu. Tuhan mendengar doamu, jangan takut dalam nama Yesus. Doa-doamu itu mengiringi mereka. Dan aku percaya malam ini, orang tua yang takut akan Tuhan, engkau lihat anak cucumu perkasa di bumi dan tidak akan meminta-minta roti. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, keturunanmu, keuanganmu, ekonomimu, karirmu, bisnismu, pekerjaanmu, bahkan kesehatan tubuhmu. Tuhan berkati juga pelayananmu. Tuhan berkati semua yang sudah ambil bagian malam ini. Baik Ibu Indriani, baik juga itu, Tuhan Ibu ADC, baik itu Pak Handi, baik itu juga ya Tuhan Ibu Angel, baik itu juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, baik juga Pak Frans Angki Kuara Emerin,
bahkan juga teman-teman yang sudah hadir malam ini. Semua yang datang dengan persoalan, engkau pulang bawa mujizat. Pak Hendro juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan untuk melayani Tuhan malam ini. Pak Hendro dengar ya, Tuhan memberi roh kehidupan kepada istrimu, dan Tuhan memberikan roh kehidupan kepada semua yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu sedang terbuka. Hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagi engkau yang percaya. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada mustahil. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami berdoa malam hari ini. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi jam 4 pagi, berkati kebaktian besok malam juga disertai dengan perjamuan kudus. Oh Tuhan, di Zoom yang sama, dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian ya Tuhan Yesus, untuk ya Tuhan kebaktian yang sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini. Tuhan, kami doakan untuk program-program ke depan, Tuhan yang atur dengan baik. Terima kasih Tuhan, baik acara retreat, baik Natal, kami doakan semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doakan kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati umatmu bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, umatmu, biji matamu. Tuhan berkati mereka. Kami memberkati mereka, dan kami terima malam ini berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah buat kita semua yang hadir malam ini. Setiap pria wanita diberkati, setiap bapak dan ibu diberkati, setiap suami dan istri diberkati, setiap orang percaya diberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati juga anak-anak Yohan Sini James ya. Oke, God bless you semuanya. Selamat malam teman-teman. Pak Hendro, terima kasih. Bu Indiani, Bu Adece, sama-sama. Untuk doanya pelayanannya. Amin, amin. Berkati. Terima kasih Pak Anto, Tuhan berkati. Salam buat Ibu ya. Terima kasih. Tuhan berkati Bu Jaju, ya Pak Hendro, Pak Frans Angki, Pak Andi, Bu Angel. Ya. Tuhan memberkati. Sama-sama, Angel ya. Salam buat keluarga di rumah. Yohan. Ya, Shalom Tuhan berkati buat semua. semua. Shalom. God bless you all. Bye-bye. Ya, Cindy, Tuhan. Ya, amin. Ya, shalom. Ampau Pak John, ampau Pak John. Ampau, kongsi pacai dulu, kongsi pacai. Sinian Kuaile. Ampau Pak John, enggak hadir. Tak kebagian ya. Nanti ada angpau berikutnya dari Tuhan Yesus ya. Oke, Pak Frans Angki, Tuhan berkati semuanya ya. Sampai kita ketemu lagi. Male, Tuhan berkati ya. Bu Tuti Setiawati, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa. Amin. Ya, bye-bye.